YouTube Radar Borneo, lugas, akurat, dan terpercaya. Hari ini kita sedang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dan kita akan mengupas masalah COVID-19 yang selama ini menjadi satu hal yang sangat serius di masyarakat. Untuk itu di hadapan kita hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Bapak Agustinus Esos MF. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini Pak Agus, selama ini kan warga masyarakat selalu bertanya-tanya bahwa COVID ini terus berkembang informasinya, dan yang sangat menonjol sekali informasi adalah di Kecamatan Samalantan. Untuk itu dengan kehadiran kita di sini, kita ingin tahu seperti apa perkembangan COVID yang ada di Kabupaten Bengkayang saat ini, yang di bawah pimpinan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Baik, perlu kita informasikan bahwa memang belakangan ini penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bengkayang memang mengalami peningkatan. Nah, dengan adanya peningkatan seperti itu, ya sudah barang tentu artinya kami dari jajaran Dinas Kesehatan pastilah sudah bekerja. Artinya semua pasien yang terkonfirmasi, warga masyarakat yang terkonfirmasi COVID, ya tetap kita lakukan tracing dan kita lakukan pengambilan swab. Dan swab itu setiap minggu atau beberapa hari kita kirim ke lab Untan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, perlu diketahui bahwa dari tanggal 5 sampai tanggal 9 kemarin kita sudah kirim kurang lebih 500 sampel swab yang kita kirim ke lab Untan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, memang sudah ada hasil seperti mungkin ya, lewat media sosial sudah beredar bahwa di Bengkayang mengalami peningkatan penyebaran COVID-19. Artinya mungkin di tanggal 1 ada 39 orang, di tanggal 3 ada 14 orang, kemarin ada 25 orang, dan hari ini ada 3 orang. Jadi itu adalah hasil kerja kita, bukti kerja kita. Nah, kecamatan mana-mana saja yang banyak mengalami terkonfirmasi COVID-19 ini perlu diketahui memang yang pertama Samalantan. Ya, kita tahu bahwa warga masyarakat Samalantan untuk keperluan kebutuhan hidup mereka lebih banyak belanjanya ke Singkawang. Nah, kita tidak tahu di Singkawang gimana penyebaran kasus COVID-19. Itu yang memang perlu diketahui kita bersama. Untuk transaksi jual beli belanja masyarakat di Samalantan, Menterado, Lembah Bawang sekitarnya itu mereka belanjanya ke Singkawang. Artinya ya sudah barang tentu ya mereka berhadapan dengan warga masyarakat Singkawang yang kita tidak tahu apakah tingkat penyebarannya itu di zona apa seperti itu. Nah, dan juga di Bengkayang ini, Kabupaten Bengkayang memang berbatasan langsung juga dengan Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas. Nah, untuk itu memang kita berharap ada ya perlu pengaktifan satgas COVID-19 baik di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten untuk dalam rangka kita memang ya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan juga di Kecamatan Bengkayang sendiri memang kasus konfirmasi COVID-19 ini memang mengalami peningkatan juga di Jagoy, Kecamatan Jagoy. Nah, kemarin kita lakukan pengambilan swab di Kecamatan Siding. Nah, di Kecamatan Siding seperti kita ketahui bersama bahwa untuk menuju ke Kecamatan Siding cukup memakan waktu dan medan yang berat. Kebetulan beberapa hari ini mengalami curah hujan yang tinggi, jadi kita tetap
petugas kita lakukan pengambilan swab di sana. Nah, karena memang ada kasus yang kita dapat di Kecamatan Siding. Nah, di Jagoy juga kemarin memang ada yang terkonfirmasi, malah satu keluarga itu dikarenakan memang ada anak yang pulang dari Manado. Nah, karena mungkin dalam perjalanan tidak di pemeriksaan yang lengkap seperti apa. Nah, ketika sampai di Jagoy mengalami demam, batuk, dan ya tanda-tanda mengarah ke COVID-19. Begitu diambil swab ternyata memang positif. Malah sekeluarga mereka ada 8 orang satu keluarga. Nah, dengan meningkatnya kasus di Kabupaten Bengkayang secara khusus, ya, saya selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menghimbau kepada warga masyarakat, para pemangku kepentingan baik dari tingkat RT, RW, desa, dan camat, ya mari kita bersama-sama bersatu melawan COVID-19 ini, agar dengan harapan COVID-19 ini bisa kita atasi. Nah, memang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan vaksinasi ini, ya mudah-mudahan bisa semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, pada akhirnya baik tenaga kesehatan maupun masyarakat yang mendapat vaksinasi benar-benar mendapat ya kekebalan tubuh dalam melawan virus COVID-19 ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya berharap menghimbau untuk kita semua, terutama masyarakat Kabupaten Bengkayang, patuhilah protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, ya sebelum kita bepergian, sebelum kita melaksanakan tugas kita masing-masing. Nah, memang protokol kesehatan ini tetap kita lakukan, kita laksanakan, walaupun memang warga masyarakat Indonesia sudah divaksin, tapi kita tetap disiplin menggunakan protokol kesehatan ini. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katarino, ucapan ke surga, bahasa ingat ke Jumatan. Baik, Pak Kadis, mungkin ada satu tambahan lagi nih Pak Kadis, yang selama ini kan mungkin warga masyarakat juga bertanya-tanya, sampai detik ini kira-kira berapa sih yang sudah terkonfirmasi positif di dalam COVID-19 itu dari 2020 kemarin sampai dengan hari ini Pak? Semenjak Kabupaten Bengkayang mulai dari tanggal 4 Maret 2020 ya, 2020, untuk masyarakat Kabupaten Bengkayang yang sudah terkonfirmasi itu tidak kurang dari 200 lebih orang yang sudah terkonfirmasi. Tetapi semuanya ya hanya kemarin ada anak bayi yang memang hasil fisiknya belum keluar, meninggal, dan juga yang terakhir ini ada warga dari Kecamatan Ledo yang meninggal. Ini memang betul-betul dari hasil swabnya juga sebelum meninggal sudah positif, dan juga pada saat pemeriksaan ulang lagi setelah beliau meninggal pun hasilnya masih positif. Nah, itu yang memang perlu kita ketahui bersama seperti itu. Ya. Dari 2020 sampai dengan saat ini kan Januari 2021 nih Pak. Ya. Mungkin dari 2020 sampai dengan 2021 itu berapa persen peningkatan yang terjadi di Kabupaten Bengkayang ini Pak? Iya, cukup lumayan tinggi lah, artinya kalau persentasenya, karena itu memang perlu hitungan dan mungkin ada rumus-rumusan tersendiri untuk ini, untuk kita mengetahui tingkat penyebarannya. Memang kalau kita bicara dari awal masih aktifnya Satgas dan semua yang berkaitan dengan penanganan
COVID ini berjalan, ya kita memang masih berada di tingkat yang boleh dikatakan zona aman seperti itu, mungkin masuk di zona kuning. Nah, sampai hari ini kita juga masih di zona oranye, artinya dengan kasus yang sedang. Untuk Kabupaten Bengkayang yang sudah meninggal akibat COVID itu berapa Pak semuanya Pak? Ya, kalau yang memang dari catatan kita ada 4 orang. Tapi yang memang ada yang dengan masih probable, artinya meninggal sebelum hasilnya keluar, dan juga memang satu kemarin yang saya ceritakan tadi itu dari warga Kecamatan Redo, dia betul-betul memang jelas terkonfirmasi COVID meninggalnya, dan juga yang bersangkutan memang ada dengan penyakit-penyakit bawaan, dan usia juga sudah di atas 60 lebih. Ini ya Pak. Ya, Baik pemirsa, inilah hasil wawancara kita dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan beliau menyarankan agar warga masyarakat yang ada dengan adanya pasca COVID-19 sampai saat ini menjadi hal yang sangat serius, jadi perlu mengedepankan disiplin terhadap protokol kesehatan, di mana sampai saat ini bahwa Bengkayang adalah daerah yang sangat serius. Jadi untuk itu diharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkayang khususnya selalu berhati-hati dan jangan lupa mencuci tangan, pakai masker, kemudian dan menjaga jarak. Demikian, dan jangan sampai lupa ikuti terus Radar Borneo tetap meneropong di mana saja. Kemudian harapan kita klik like, kemudian subscribe-nya ya. Selamat siang.